Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini dan sekarang di depan saya ini sudah ada motor Supra standar tahun 2000 kalau nggak salah. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalau misalkan mau subscribe silahkan subscribe saja, karena nanti di channel ini akan ada macam-macam video seperti tutorial, vlog ataupun juga review. Nah, sekarang saya mau bahas tentang motor ini. Nanti juga saya akan mau nyobain gimana sih rasanya pakai motor yang sudah lama nggak saya pakai. Dan untuk motor ini teman-teman, jadi motor ini adalah motor yang saya pakai sejak kuliah, sejak sekolah SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kuliah sampai dengan semester 4 saya masih pakai motor ini teman-teman. Dan waktu itu saya kan asli Cilacap, saya gunakan kuliah ke Semarang, jadi bolak-balik dari Cilacap Semarang secara berkala ya, dalam rentang 1 bulan atau 2 bulan sekali saya selalu gunakan motor ini untuk bolak-balik dari Cilacap Semarang. Dan kondisinya sekarang ini seperti ini teman-teman. Jadi pertama kali beli itu kalau nggak salah di tahun 2010. Waktu itu harganya sekitar 6-7 jutaan, dan itu waktu itu belinya second. Waktu itu masih mulus sih, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kalau dilihat gini kondisinya memprihatinkan sekali. Jok ini udah pernah saya ganti, tapi untuk sekarang ya ini saya inget nih, ini saya ganti pas waktu saya masih kuliah dulu, logonya Chelsea, kemudian di sini udah bolong-bolong, nggak diganti lagi karena memang udah nggak pernah dipakai kayak misalkan ke sekolah atau kuliah begitu, dan hanya digunakan sehari-hari paling cuman ke sawah gitu ya. Nah kemudian, nah ini lampunya ini saya masih ingat. Jadi ini lampu ini dulu itu pernah jatuh pas waktu saya masih SMA. Ini jatuh sampai lampunya itu mangslop ke dalam dan akhirnya nggak dibenerin lagi. Yang penting lampunya nyala gitu ya, normal nyala. Kemudian untuk plat nomornya ini sudah nggak asli teman-teman, ini bekas motor yang lama sih, yang udah mutasi dan dipasang di motor ini. Lalu untuk selebornya ini juga udah pecah. Wow, nah ini saya yang modifikasi sedikit teman-teman. Biasa untuk roda bagian depan selalu saya turunkan gitu ya. Dan untuk di roda belakangnya selebornya udah hilang. Ini selebornya udah plastik ya, bukan yang besi di kayak ditutup semuanya, itu enggak. Karena ini Supra standar tahun 2000-an, itu sudah selebornya yang pakai plastik. Bukan yang model kayak Harisma yang di semuanya ditutup pakai besi, itu enggak itu ya. Terus remnya teman-teman, jadi ini rem belakangnya masih tromol dan rem depannya juga masih tromol. Mungkin karena ini juga saya dulu tuh sempat nabrak anak sekolah sih, dan membawa sedikit cerita trauma sedikit. Supra standar ini masih sekarang masih bisa nyala, masih sering digunakan untuk mencari rezeki. Jadi kalau ke sawah misalnya kayak bawa padi, bawa sayuran, ini motor masih sanggup membantu sih. Terus misalkan bawa ini bambu juga nanti bakalnya pakai motor saya ini teman-teman, yang sekarang sudah dipensiunkan dari aktivitas-aktivitas kayak misalkan sekolah dan kuliah. Tapi kalau untuk ke sawah ini tetap masih jalan, masih semangat banget. Dan sekarang saya mau nyobain sih gimana rasanya berkendara menggunakan motor Supra yang sudah tua ini. Jadi kita sekarang mau nyobain langsung gimana sih rasanya naik motor saya yang ini sudah tua banget teman-teman. Nah ini untuk starternya udah nggak bisa, jadi kita harus pakai tenaga. Aish. Ayo. Nah
Woi, tuh. Nah, woi. Ini tenaganya masih ada loh teman-teman. Nah ini kita yuk kita cobain yuk. Untuk personalnya susah banget, apalagi rem depannya ini. Rem depannya ini udah nggak ada teman-teman. Ini saya pakai rem depan kenceng. Badas. Ini rem depannya udah nggak bisa fungsi, tapi untuk yang lain-lain sih masih oke ya. Banyak anak-anak yang kita cari jalannya sini aja. Dan yang jelas motor ini hemat banget teman-teman. Udah getar semuanya anjay. Gitu. Tambah lagi stangnya ini udah nggak lurus sih. Pokoknya udah nggak karuan banget lah. Ini ya hanya digunakan paling untuk di apa namanya, kayak di kampung, di desa, sawah udah cocok. Kalau misalkan buat yang lain itu sudah nggak bisa digunakan. Nah itu tadi teman-teman, saya sudah nyobain gimana rasanya naik motor ini di tahun 2020 ini, dan kesimpulannya sih ya jangan digunakan di jalan raya gitu aja sih. Cuman kalau misalkan untuk sekedar di kampung gitu, istilahnya kerja keras gitu, bawa barang-barang yang berat-berat, ini sih saya masih sanggup ya, masih sanggup banget. Mestinya kalau misalkan diajak untuk nanjak itu masih kuat banget. Cuman kalau misalkan udah cepet udah nggak bisa, diajak naik motor kenceng udah nggak bisa. Tapi kalau untuk bawa beban yang berat ini masih sanggup banget teman-teman. Nah mungkin ini untuk video ini seperti ini saja lah ya. Semoga ada manfaatnya. Saya juga mau bikin video dokumentasi juga sih untuk motor ini. Motor yang penuh kenangan, yang membawaku mengantarkan sekolah dari zaman SMA kelas 1, 2, 3 bahkan sampai kuliah sampai semester 4. Setelah semester 4 selanjutnya saya pakai motor Supra X125R yang sudah saya buatkan juga video reviewnya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton, klik huruf I yang ada di pojok kanan atas di sini teman-teman. Itu aja teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Like juga suka, dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.